Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa qala ta'ala aidan wa la taqulanna bi syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ayyasha Allah. Shadaqallahul aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Nurul Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak kami yang dimuliakan Allah, bagi yang mencatat ataupun yang menulis judul serta parohannya Ramadan pada malam yang ke-10 ini yang sudah ditentukan oleh MDI adalah menepati janji. Ada anak-anak kami yang mencatat. Nah, ini kadang-kadang tugas anak yang mencatat. Kadang-kadang enggak. Ya, judulnya menepati janji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari kita manusia ini pasti pernah berjanji. Maka di dalam Al-Qur'an itu ada dua janji Allah kepada kita manusia. Yang pertama janji baik Allah yang kita kenal dengan istilah wa'dun. Ini janji baik Allah kepada kita manusia. Apa janji baik Allah kepada kita? Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mau beramal soleh kepada Allah, maka janji Allah di dalam Al-Quran, Allah akan letakkan mereka nanti di suatu tempat. Tempat itu indah, tempat itu asyik. Itulah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mau beriman dan beramal soleh kepada Allah. Ini wa'adun ya Allah, jadi baik Allah. Ya, ada juga yang kedua janji buruknya Allah kepada kita manusia dengan istilah namanya wa'idun. Janji baik wa'adun, janji buruknya Allah wa'idun. Apa janji buruk Allah kepada kita manusia? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang senantiasa melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan dia ke tempat yang sangat Allah siksa mereka, yaitu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu. Dan Said Ridho di dalam tafsir Al-Manar, beliau mengatakan bahwa bentuk janji kita ini manusia ada tiga. Yang pertama ada janjinya kita manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita kepada Allah? Semenjak ketika Allah tiupkan ruh kepada kita, maka kita sudah berjanji kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna kata Allah. Ya, apakah engkau telah berjanji kepadaku? Ya, aku ini adalah Tuhanmu kata Allah. Qalu bala syahidna. Mereka berkata, betul ya Allah, kami menyaksikan. Ya, maka Allah lahirkan, Allah ciptakan kita ke dunia, yang di dunia ini sebenarnya kita sudah berjanji kepada Allah bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita akan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kenyataannya Bapak Ibu?
Allah ciptakan kita ke dunia, yang di alam ruh dulu kita sudah berjanji kepada Allah taat patuh. Kenyataannya masih banyak manusia yang durhaka, masih banyak manusia yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Ya, jadi kita kepada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, janjinya kita kepada sesama manusia. Ini kalau Ustaz tanya Bapak Ibu, pernah nggak berjanji dengan kawan kira-kira Pak Bu? Oh, ternyata Pak Ustaz, ya kan? Jadi kalau kita definisikan janji itu Pak Bu, ya, apa yang dikatakan dengan janji? Janji itu adalah perbuatan yang menyatakan bersedia, yang menyatakan sanggup dalam berbuat apa yang sudah kita katakan kepada orang lain, maka itu namanya adalah janji. Nah, ini dia. Nah, apa janji manusia kepada manusia? Ini banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, maka Allah katakan dalam surah Al-Kahfi ayat 23 tentang janji manusia kepada manusia ini apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika wala illa ayyasha Allah. Apa artinya? Ya, jangan pernah sekali-sekali engkau katakan kepada manusia, aku pasti bisa melakukan apa yang aku lakukan besok, kecuali ucapkanlah kepada manusia yang berjanji itu apa? Ucapan insya. Nah, itu dia. Ya, kalau berjanji Bapak Ibu kepada sama manusia, jangan lupa ucapkan insya Allah. Datang kawan mengundang ke rumah awak Pak, nanti insya Allah habis maghrib ada mendoa ke rumah, datang ya Pak. Nah, jangan boleh insya Allah, kayak nak pakai insya Allah pasti dan tipu ya Pak. Ya pasti. Ya, Bu jangan lupa nanti ya Bu ya, habis Isya ada mendoa di rumah sedikit. Ya datang ya Bu, tunggu rumah pasti dan tipu ya kok ya. Nah, udah pasti Pak. Nah, tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya, ketika engkau berjanji kepada manusia, ucapkanlah insya Allah. Kalau Allah berkehendaki, insya Allah aku datang. Ya, berjanjilah sama kawan. Ibu ya, Bu, sama kawan berjanji. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Jam berapa nanti kita oleh KMP? Jam 2:30. Sama kita pergi Kak, ayo sama. Gimana jadinya? Ada simpang pos ronda. Ada janji itu simpang pos ronda ya. Ditunggu-tunggu jam 2:15 mana lah ibu dari tak datang juga ada. Ditunggu jam 2:30 juga ada. Awak tunggu-tunggu di pos ronda simpang. Dan pergilah awak ke masjid Bapak Ibu. Dah Bu, sampai di masjid terkejut hati. Ibu yang janji sama kita jam 2 tadi, jam 2:15 tadi, jam 2:30 tadi, rupanya dah sampai di duluan di. Nah, coba bayangkan. Ya kan? Awak datangi dia, kakak janji tadi mau pergi sama. Oh iya lupa dan tadi itu. Pernah Bu? Pernah janji pula kita Pak mau pergi pesta. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Jam berapa nanti pergi pesta ke hotel tangga waktu? Jam 1 lah nanti. Ya ngapa sama kita pergi ya pokok tunggu di rumah. Ya tunggu di rumah nanti awak jemput nanti. Jam habis zuhur jam 1 waktu tunggu juga datang. 1:15 juga ada. Ya datang tak enak, tetangga dekat, tiap hari jumpa di masjid, ya kan? Jumpa di jalan. Akhirnya apa? Pergilah sama anak ke hotel berita. Sampai di hotel terkejut hati. Ya bapak yang berjanji dengan awak menjemput awak sampai di hotel, lagi kalau awak lagi di atas panggung. Turun dari panggung datangi Pak, bapak janji tadi mau jemput awak tunggu-tunggu tak datang. Apa jawabannya? Lupa. Nah, terjadi. Maka ketika kita berjanji kepada sama manusia Bapak Ibu dimuliakan Allah, ucapkan insya Allah. Dua. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga janji kepada diri sendiri. Ya, janji kepada diri sendiri, janji kepada Allah, janji kepada manusia. Yang ketiga janji kepada diri sendiri, itulah namanya nazar. Ya, Bapak Ibu. Nah, janji kepada diri sendiri namanya nazar. Bukan nazar duit kok, ya kan? Nazar duit kok sadar. Ya, nazar.
Ya, maka hukum berjanji ini sepakatlah para ulama berjanji hukumnya mubah, tapi menepati janji hukumnya wajib. Nah, gitu. Dan berjanji kepada diri sendiri apa bentuknya? Nazar. Ya, Bapak Ibu pernah bernazar? Pernah Pak bernazar Pak? Pernah. Ya, Ibu pernah bernazar Bu? Pernah. Ya, nah nanti kalau kau operasi, ya selamat operasinya cucu mama pun selamat, mama janji. Apa janji mama? Puasa 3 hari. Alhamdulillah cucunya selamat, anaknya selamat dalam operasi. Alhamdulillah. Maka bayarlah nazarnya 3 hari berpuasa. Ya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, tapi Ustaz mengajak kepada kita semua, kalau bernazar jangan cari nazar yang berat-berat Pak Bu. Ya, ini saking senangnya anak masuk polisi, anak lulus pegawai negeri, anak lulus di perguruan tinggi, saking senangnya. Nah, besok kalau lulus, nak mama janji, mama nazar. Apa nazar mama? Lulus kok besok, mama nazar puasa 7 hari berturut-turut. Nah, aku saking semangatnya. Ya, nazar apa lagi? 7 hari berturut-turut. Tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula tinggi, asam urat coba bayangkan, ya kan? Tinggi gitu, ya kan? Akhirnya apa? Menzolimi diri sendiri. Ya, 5 hari berpuasa sakit karena tadi berturut-turut 7 hari, ulang dari awal lagi coba. Ya kan? Allah masuk 7 hari nih Ustaz, hari ini siang sakit awak, aku ulang dari awal lagi nazarnya. Kenapa? Dari awal sudah bernazar puasa 7 hari berturut-turut. Yang ringan aja boleh Ustaz nazarnya, boleh. Kalau kau lulus nanti sekolah nak, kalau lulus nanti kau segala macamnya, nazar mama apa? Berinfak, bersedekah ke anak yatim 10.000 rupiah. Apa? Tidak ringan. Nah, nazar awak terbayarkan, tak membebani apa badan awak, sehingga apa? Ini terbayarkan nazar kita kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kata Allah dalam Al-Qur'an, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan tepatilah olehmu akan janji, karena janji itu akan diminta nanti pertanggungjawabannya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang suka mengingat janjinya dan orang-orang yang suka menepati janjinya. Janji dapat tidak kita penuhi kepada orang lain, satu karena sakit Bapak Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa cara bisa tarawih kok 2 rakaat ketek dari manfaat simpang. Ya tiba-tiba pas tarawih sakit perut, sakit kepala, muntah-muntah, janji tak jadi, itu boleh. Ya kenapa? Karena sakit. Yang kedua apa? Boleh kita tidak menepati janji itu Bapak Ibu yang memuliakan Allah karena faktor cuaca. Ya udah janji sama kawan malam ini, tapi cuacanya luar biasa, hujan petir, ya kita tak dapat hadir. Ini boleh kita tidak menepati janji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita tepati janji kita kepada Allah, maka Allah pun takkan pernah mengingkari janjinya kepada kita. Apa janji Allah kepada kita manusia? 1, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Allah takkan pernah ingkari janjinya ketika manusia mau bersyukur kepada Allah. Yang kedua, janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum, maka ingatlah engkau kepadaku, aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Artinya apa? Ketika kau rajin zikir kepada Allah, ingat Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. 2. Yang ketiga, janji Allah dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60, Udu'uni astajib lakum. Jadi Allah, ya, ketika engkau minta kepadaku, memohon doa kepadaku, astajib lakum, biasanya aku akan kabulkan apa yang engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Banyak-banyaklah minta, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Betul Pak Ibu? Betul. Ibu pernah doakan anak Bu? Pernah doakan suami Bu? Selama nanti pulang ya Allah. Lalu Bu minta ya. Nanti pulang bawa duit yang
yang halal kayak banyak tidak. Berarti ibu-ibu sering doakan suami Pak, ya bapak sering doakan istri Pak. Ketek suami. Pak sering doakan istri Pak. Sering, alhamdulillah. Kira-kira kilo nak doa untuk istri Pak. Kan doa dosa nanda. Kan itu adalah sama-sama doa kepada Allah. Ya, ud'uuni astajib lakum, doa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Terakhir, apa janji Allah dalam Al-Quran? Ya, terakhir orang-orang yang mau bertaubat, orang-orang yang mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa mereka dan Allah pun akan terima taubat mereka. Artinya apa? Banyak-banyaklah hidup di Bapak Ibu mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah. Apa kalimatnya? Astagfirullah. Jangan dirubah kayak orang barat. Ya, oh my god. Terjemahannya apa? Astaga. Bapak Ibu kan? Ya, di dalam film barat itu kalau ada di oh my god, apa terjemahannya? Astaga. Ya kan? Jadi astaga itu bukan kalimat istighfar. Ya, sekurang-kurangnya istighfar Astaghfirullah, sepanjang-panjangnya Astaghfirullahaladzim dan seterusnya. Ini kalimat istighfar kita kepada Allah. Jangan nanti ucapkan pula Astaghfirullahaladzim. Ya, ini terjadi Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang jarang beristighfar. Kapan Pak Ustaz terdengar kakunya dan beristighfar? Ketika ijab kabul, ketika akan nikah. Ustaz jadi saksi. Ya kan, ada Pak Kua, ada wali. Sebelum kita nikah kata Pak Kua, ya, mari-mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Ikuti kata-kata saya. Ustaz saksi ketika itu. Ya, apa kata Pak Kua? Ikuti kata-kata saya calon pengantin sama walinya. Astaghfirullahaladzim. Ikuti kata Pak Kua. Apa kata pengantin tadi? Astaghfirullahaladzim. Nah, ikuti lagi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Coba baik. Kenapa? Terbiasa. Nah, setiap harinya mengucapkan astaga. Itu pas hari yang sakral betul. Nampak. Artinya apa? Jarang dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah ya kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang suka menepati janjinya. Kalaulah tidak menepatinya, maka dikatakan salah satu kelompok daripada orang-orang yang munafik. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Allah jadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa, menepati janji kepada Allah, manusia dan diri sendiri, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.